Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salina isa jama'atan fi hadzal masjid kama ada insyaallah sanastamir bi qiraati ta'lim. Surga dihiasi untuk menyambut bulan Ramadan. Hal ini telah banyak dikemukakan dalam berbagai riwayat. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa sejak permulaan tahun surga telah dihias untuk menyambut bulan Ramadan. Biasanya semakin penting tamu yang akan datang, maka semakin awal pula persiapannya. Misalnya dalam acara walimah pernikahan, persiapan telah dimulai beberapa bulan sebelumnya. Setan-setan yang sangat jahat akan dibelenggu sehingga kemaksiatan akan berkurang. Adanya semangat ibadah dan gairah pada diri orang-orang beriman untuk memperoleh rahmat pada bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Sudah tentu membuat setan berusaha sekuat tenaga menyatakan mereka dari jalan yang benar, sehingga kemaksiatan semakin meningkat pesat. Namun yang terlihat secara umum, kemaksiatan berkurang. Berapa banyak para pemabuk yang karena keistimewaan bulan Ramadan tidak minum khamar. Berapa banyak kemaksiatan yang biasa dilakukan secara terang-terangan telah berkurang karena bulan Ramadan. Walau demikian pasti masih ada perbuatan dosa, namun terjadinya perbuatan dosa tersebut tidak bertentang dengan isi hadis di atas. Karena isi hadis menyatakan bahwa yang dibelenggu adalah setan-setan yang sangat jahat, maka tidak perlu heran jika masih ada orang-orang yang berbuat dosa di bulan Ramadan. Hal itu merupakan pengaruh setan yang lebih kecil kadar kejahatannya. Riwayat yang lain menyatakan bahwa pembelengguan setan ini secara menyeluruh tanpa pembatas pada setan-setan yang jahat. Sedangkan di dalam riwayat di atas ada pembatasan hanya bagi setan yang sangat jahat saja. Riwayat yang tanpa pembatasan ini tidak bertentang dengan riwayat yang ada pembatasan. Karena riwayat yang ada pembatasan dianggap sebagai penjelasan bagi riwayat yang tanpa pembatasan, maka ini bukan suatu pertentangan dalam dua riwayat tersebut. Akan tetapi jika yang dimaksud seluruh setan dibelenggu, maka kemaksiatan yang terjadi pada bulan Ramadan bukanlah sesuatu yang aneh, karena meskipun kemaksiatan itu secara umum terjadi karena godaan setan, tetapi pengaruh bercampurnya racun setan dengan hawa nafsu manusia selama setahun di luar Ramadan menyebabkan bersatunya racun setan dengan hawa nafsu manusia, sehingga tidak ada setan dalam waktu yang singkat itu. Tidak terasa perbedaannya. Demikian maksiat itu selalu dilakukan sehingga menjadi tabiat pada dirinya. Orang yang terbiasa hidup dengan hawa nafsu di luar bulan Ramadan, pengaruh hawa nafsunya akan terus berlanjut di bulan Ramadan. Sebuah hadis menguatkan hal ini, yaitu sabda baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila seseorang berbuat suatu dosa, sebuah titik hingga akan melekat dalam hatinya. Jika ia bertaubat dengan sungguh-sungguh, titik hitam tadi akan terhapus. Jika tidak bertaubat, titik hitam tadi akan tetap melekat. Apabila ia berbuat dosa lagi, maka titik hitam lain akan muncul dan seterusnya, sehingga hati menjadi hitam semua, dan tidak ada satu kebaikan pun yang dapat menembus hatinya. Mengenai hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sekali-kali tidak demikian, tetapi hati mereka telah berkarat sebab perbuatan mereka. Surat Al-Mutaffifin ayat 14. Dalam keadaan seperti ini, dengan sendirinya hati itu akan cenderung pada perbuatan maksiat. Biasanya buruk sangat mengaruhi seseorang, maka ada sebagian orang yang tidak peduli terhadap dosa tertentu yang ia lakukan. Tetapi jika ia disuruh melakukan suatu dosa yang lain, hatinya menolak. Misalnya, jika orang-orang yang biasa minum khamar disuruh memakan daging babi yang dia tidak biasa, mereka menolak, padahal keduanya adalah perbuatan dosa. Apabila perbuatan dosa dilakukan terus-terusan di luar bulan Ramadan, maka hati akan menyatu dengan dosa-dosa itu, sehingga di dalam bulan Ramadan pun dosa-dosa tersebut tetap dilakukan meskipun tanpa digoda oleh setan. Jika yang dimaksud adalah seluruh setan dirantai pada bulan Ramadan, maka timbulnya perbuatan dosa di bulan Ramadan tanpa dipahami.
Sedangkan jika dimaksud hanya setan-setan yang sangat jahat yang dirantai. Timbulnya perbuatan dosa di bulan Ramadan pun dapat dipahami. Hamba yang lemah ini berpendapat bahwa penjelasan seperti itulah yang lebih tepat. Semua orang dapat merasakan dan membuktikan bahwa untuk berbuat baik atau menghindari perbuatan maksiat pada bulan Ramadan tidaklah sesuatu sesulit itu. Luar biasa di luar bulan Ramadan dengan sedikit kesungguhan dan ketawajuhan, konsentrasi sudah cukup. Maulana Syekh Muhammad Ishaq rahmatullah alaih berpendapat bahwa kedua hadis tersebut ditunjukkan bagi orang yang berbeda, bagi orang-orang fasik yang dirantai hanya setan-setan yang sangat jahat, sedangkan bagi orang-orang soleh yang dirantai adalah seluruh setan. Alhamdulillah, alhamdulillah bersami'na fadilatan min fadaili Ramadan. Insyaallah nanawi li amal wa tabligh. Insyaallah. Dan nansa di salat tahajud duha. Insyaallah. Bina natati bi qiratul majlis. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.